Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Salam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, baik 12 IPA 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk absensi hari ini, siswanya dari 34, yang ikut join ada 32. 2 orang izin ya, ini Larasati dengan Aska sedang mengikuti lomba akuntansi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat, Pak. Oke, mudah-mudahan selalu semangat ya, terus sehat ya, apalagi sudah kelas 12. Baik, untuk hari ini, siapa yang ingat materi pembelajaran sebelumnya? Di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang transformator, Pak. Mulai dari prinsip kerja transformator itu seperti apa, terus jenis trafo, seperti trafo step up dan step down, sama efisiensi dari transformator itu sendiri. Oke, bagus ya. Terima kasih Fania. Nah, adakah yang tahu selain trafo, komponen atau alat lain yang menerapkan prinsip induksi elektromagnetik? Bagaimana Faris, kira-kira tahu nggak? Jadi di modul yang saya baca itu generator AC maupun DC. Habis itu ada dinamo ampere, mikrofon, alat gesek kartu ATM ataupun kredit, dan juga seismograf. Bagus ya. Ya, Pak. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi mengenai penerapan induksi elektromagnetik. Kita lihat dulu untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini ada 6 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah nanti siswa dapat menguraikan cara kerja generator berdasarkan konsep induksi elektromagnetik dengan baik. Yang kedua, siswa dapat membandingkan prinsip kerja generator listrik AC dan DC dengan cermat. Kita simak video berikut ini. Alternating current generator, principle, function, and practical design. Electricity can be generated by way of an alternating current generator, simply called an AC generator. It is an electromagnetic device that transforms mechanical energy into electrical energy. As the coil rotates, the magnetic field through the coil changes, thus inducing an alternating electromagnetic force, or EMF, between the ends of the coil. Dari video tadi, siapa yang tahu kira-kira membahas tentang apa? Saya, Pak. Ya, Yahya, silakan. Tadi dalam video tersebut itu menjelaskan tentang generator, Pak. Yang salah satunya adalah generator AC atau alternative current generator. Oke, bagus sekali ya. Betul. Nah, sekarang kita simak beberapa pertanyaan yang terkait dengan video. Nah, kita lihat di sini. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana prinsip kerja generator listrik? Kira-kira bagaimana ini menurut Kana? Ya, Pak. Jadi kalau menurut saya sih, Pak, prinsip kerja dari suatu generator secara umum itu bisa mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, Pak. Nah, energi mekanik yang dimaksud di sini itu bisa berupa energi gerak yang menggunakan prinsip magnet yang akan menghasilkan medan magnet dan loop yang dapat berputar sebagai penghasil flux magnetik. Nah, nantinya flux magnetik ini akan digunakan untuk menghasilkan listrik, Pak. Gitu, Pak. Oke, bagus ya. Luar biasa. Ya, terima kasih Kana. Jawabannya bagus sekali. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada generator listrik? Kira-kira bagaimana Izan? Iya Pak, dari video tadi saya melihat komponen pada generator ada magnetnya Pak, kemudian juga ada loop yang berputar yang terbuat dari kawat, kemudian juga ada cincin selip dengan pemutarnya Pak. Oke, betul ya. Ya, bagus ya. Ya. Nah, yang ketiga. Ya, menurut kalian ini banyak diterapkan di mana saja generator listrik itu? Bagaimana menurut Imade Agus? Dari video yang saya amati, salah satunya terletak pada pembangkit listrik tenaga air, contohnya pada turbin, dan pada kincir angin juga ada, Pak. Ya, betul ya. Bagus ya. Nah, pertanyaan yang terakhir, yang nomor 4.
Apakah terdapat perbedaan antara generator AC dengan generator DC? Gimana kira-kira Hafiz? Nah, perbedaannya itu di cincin yang digunakannya. Jadi kalau generator yang DC itu cincinnya yang digunakan hanya menggunakan satu slip bercala aja. Kalau sedangkan yang AC, generator AC, cincin yang digunakan itu menggunakan 2 slip bercala. Oke, betul ya. Bagus. Kita lihat bersama ya di sini untuk LKPD-nya. Nah, ini ada pet simulasi. Nanti silakan ya dilakukan langkah-langkahnya seperti yang ada di sini ya. Lalu kalian menyeting dulu ya sebelum melakukan kegiatan. Jangan lupa disetting sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Nah, jadi nanti di sini lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian catat setiap hasilnya itu dalam tabel pengamatan 1 dan tabel pengamatan 2. Oke, baik. Ini tidak akan saya tutup Zoom-nya. Ya, silakan kalian lakukan. Saya kasih waktu sebanyak 20 menit. Oke, baik. Sudah selesai. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil praktikumnya. Dari hasil praktikum kelompok 3, itu timbul tabel pengamatan yang pertama, luas lilitannya itu 100%. Lalu yang pertama, nilai putarannya yaitu 25, jumlah lilitannya 1, besar medan magnetiknya 1,86, lalu keadaan lampunya yaitu menyala. Lalu yang kedua, nilai putarannya sama 25, jumlah lilitannya 3, dan besar medan magnetiknya 2,92, keadaan lampu menyala juga, Pak. Oke, bagus ya. Itu hasil laporan dari kelompok 3. Nah, sekarang kira-kira dari kelompok lain, apakah ada perbedaan atau tidak? Kelompok 8, tabel pengamatan 1, luas lilitan 100%. Yang nomor 1, nilai putaran atau frekuensi kincirnya 25, jumlah lilitannya 1, besar medan magnetnya 0,86, keadaan lampu menyala. Yang nomor 2, nilai putaran atau frekuensi kincir 25, jumlah lilitannya 3, besar medan magnetik 1,86, keadaan lampunya menyala. Baik, ya, luar Itu, biasa Pak. ya. Kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan dari kegiatan praktikum hari ini? Silakan, siapa? Saya Pak, saya Faiza dari kelompok 10. Oke, Jadi silakan. kesimpulan yang saya dapat dari hari ini adalah bahwa generator itu memiliki prinsip dasar cara kerja, yaitu merubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Di mana pada praktikum hari ini didapatkan bahwa ketika magnet berputar semakin cepat, maka akan menghasilkan flux magnet yang akan semakin besar, yang akan menginduksi lilitan kawat atau kumparan yang dihubungkan dengan lampu sehingga lampu dapat menyala. Ketika putaran magnet tersebut semakin cepat, maka nyala lampu juga akan semakin terang. Begitu dengan jumlah lilitan pada kumparan. Ketika jumlah lilitan pada kumparan tersebut semakin banyak, maka nyala lampu juga akan semakin terang. Begitu, Pak. Oke, bagus ya. Luar biasa sekali. 3 penilaian yang akan kalian harus lakukan. Untuk penilaian pengetahuan, kalian isi. Kemudian di sini kalian kerjakan. Nah, untuk linknya di sini sudah saya bagikan dalam Google Classroom. Ya, jadi penilaian sikap ini adalah penilaian yang berisi tentang perasaan atau minat kalian terhadap pembelajaran hari ini. Nah, untuk penilaian keterampilan, nanti kalian dari hasil praktikum tadi dibuat dalam bentuk laporan sederhana yang nanti akan kalian kirim melalui Google Classroom juga. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau disampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran hari ini? Silakan. Oh, pembelajarannya sudah bagus, Pak. Pembelajaran daringnya tidak terasa jenuh dan membosankan. Dan juga kita bisa mencoba simulasi PET dalam kegiatan praktikum secara mandiri sehingga bisa dapat lebih memahami. Oke, terima kasih Amel ya atas refleksi pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan melakukan tes atau evaluasi mengenai bab induksi elektromagnetik. Tolong dipelajari kembali mulai dari JGL induksi, transformator, serta untuk hari ini penerapan induksi elektromagnetik ya. Ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.